Salam jumpa, sahabat Mosaik Keluarga Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Katarina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Mosaik Keluarga Katolik obrolan seputar keluarga. Acara ini akan membahas tentang berbagai isu seputar balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan sahabat Mosaik Keluarga Katolik tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Bersama saya saat ini telah hadir secara virtual rekan saya Mia Syaneta. Rekan Syaneta kesehariannya banyak menangani urusan anak-anak dan keluarga. Halo rekan Syaneta, apa kabarnya? Halo Tami, kabar baik. Selamat bertemu kembali. Tami juga baik-baik aja kan? Baik-baik aja rekan Syaneta. Ya, Tami, hari ini topik apa yang akan kita angkat? Ya rekan Syaneta, topik kita hari ini merajut kembali tali silaturahmi yang nyaris putus nih rekan Syaneta. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa teman-teman kita yang sudah hadir di GoPlay. Halo, halo semua sahabat Mosaik Keluarga Katolik yang sudah hadir di GoPlay. Tonton terus acara ini sampai selesai ya. Oh ya, rekan Syaneta, kita akan mengingatkan teman-teman kita, sahabat Mosaik Keluarga Katolik, jika ingin menyampaikan kasus yang ingin dibahas, bisa kirim ke alamat email mkk01kajrl@gmail.com. Saya ulangi, mkk01kajrl@gmail.com, atau bisa langsung tulis di komen YouTube ya, sahabat Mosaik Keluarga Katolik. Ya, dan topik-topik yang terpilih akan kita angkat ya Tami ya. Ya benar, topik-topik yang terpilih akan kita angkat menjadi tema Mosaik Keluarga Katolik. Ya, betul sekali. Ya. Ya, Tami, kita mungkin hari ini mulai saja perbincangan kita, Tami. Ya, benar rekan Syaneta, masih ingat pada kasus pasangan yang pisah rumah yang waktu itu kita bahas dalam video menikah tapi kok pisah rumah? Masih ingat rekan Syaneta? Ya Tami. Ada berita apa nih? Ya, puji Tuhan. Pasangan itu yang kita sebut namanya Dita dan Doni, saat ini mereka sudah berkumpul kembali nih rekan Syaneta. Dita memberikan update dirinya pada kita tim redaksi MKK. Puji Tuhan, terima kasih sekali ini pada Dita, dan kami senang sekali mendengarnya gitu ya. Semoga ya memang acara kita bermanfaat ya, Tami. Ya, senang banget dengarnya ya. Dita sudah kembali bersama dengan Doni, rekan Syaneta. Tapi sekarang ini Dita justru menanyakan nih pada kita nih rekan Syaneta, gimana ya agar hubungan antara dua keluarga besan yang nyaris putus itu bisa harmonis kembali. Ya, ini bagian dari konsekuensi ya, karena adanya waktu itu pertengkaran yang sampai akhirnya diketahui oleh kedua belah pihak keluarga ya kami ya. Dan sekarang ya yang kita syukuri bahwa Dita sudah bersatu kembali dengan suaminya, cuman memang masih ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, Tami, boleh tolong di-sharingkan dulu update terkini dari hubungan Dita dan suami serta keluarga suaminya. Seingat saya, dulu Dita dan Doni ini tinggal di rumah orang tua Dita. Terus Doni bekerja mengelola salah satu toko milik mertuanya, lalu terjadi perselisihan, gitu ya, Tami kalau ya benar rekan Syaneta. Dan karena berselisih itu dan perselisihan itu memuncak, akhirnya Doni kembali ke rumah orang tuanya, dan kalau nggak salah Dita sudah datang ke sana juga, tapi Doni belum bersedia kembali, seperti itu ya. Ya, benar sekali rekan Syaneta. Waktu itu Doni benar-benar nggak mau balik lagi ke rumah mertuanya nih. Bahkan hubungan antara dua keluarga, keluarga Doni, keluarga Dita, udah banget nggak enak. Bahkan adiknya Doni
juga udah memblok akun medsosnya Dita. Oh, Nah, ya. saat ini Dita dan Doni kan sudah kumpul kembali. Mereka udah memutuskan untuk tinggal di apartemen di tempat yang terpisah dari tempat tinggal keluarga Doni maupun keluarga Dita. Dita juga akhirnya ayahnya Dita itu menghadiahi Dita sebuah gerai usaha yang memang terpisah dari toko ayahnya. Jadi Dita dibebaskan untuk mengelola usaha itu sendiri, rekan Sianeta. Wah, progres yang bagus sekali ya, Tami. Jadi Dita diberi kesempatan untuk mandiri, maksudnya betul-betul tidak terkait dengan usaha papanya, seperti itu. Ya, benar rekan Sianeta. Ya, bagus sekali. Lalu apa yang dikerjakan Doni saat ini? Nah, ada hal yang menarik nih rekan Sianeta. Selama 2 tahun mereka menikah, Doni dan Dita, perkawinan mereka, Doni jarang punya kesempatan untuk menengok keluarganya. Apalagi waktu dia lagi sibuk-sibuknya itu mengurus salah satu toko mertuanya. Saat Doni kembali ke rumah mertuanya, orang tuanya, saat mereka bertengkar waktu itu, Doni melihat dan sepertinya dia tersadar bahwa ayahnya yang mengelola rumah makan milik keluarga mereka ternyata sudah semakin tua dan membutuhkan bantuan Doni. Doni akhirnya memutuskan untuk membantu bisnis ayahnya tersebut. Oh, jadi sekarang Doni bekerja mengurus resto ayahnya dan Dita juga diserahi satu toko yang terlepas dari usaha ayahnya. Lalu setiap hari mereka berangkat dari apartemen mereka menuju tempat kerja masing-masing, seperti itu ya? Iya, rekan Shaneta. Mereka jadi masing-masing pergi ke tempat kerjanya masing-masing. Tapi sayangnya Doni ini belum bersedia mengantar Dita ke tempat kerjanya nih, yang masih di daerah tempat tinggal mertuanya. Kenapa, Tami? Kenapa? Iya, dia enggan ketemu dengan keluarga mertuanya, masih ada rasa enggan begitu rekan Sianeta. Oh, ya. Jadi memang tidak semudah itu ya untuk kembali, istilahnya diperlukan betul-betul waktu untuk menata hati ya. Nah, tapi bagaimana dengan Dita? Nah, kalau Dita ini, Dita udah sempat sih ngejalin kembali hubungannya sama keluarga mertuanya nih rekan Sianeta. Kebetulan waktu itu mamanya Doni ulang tahun. Lalu Dita diajak untuk bergabung merayakan ulang tahun mertuanya tersebut. Dita sih bersedia datang nih. Dan untungnya ada adik iparnya Dita, suami dari adiknya Doni, itu yang berinisiatif mencairkan suasana. Jadi suasananya jadi nggak kaku nih rekan Shaneta. Sehingga Dita bisa ngobrol lagi dengan keluarga mertuanya. Oh, jadi ini bagus sekali ya bahwa Dita, satu yang salut ya, yang saya akui bagus sekali dari Dita bahwa dia tidak tidak berpikir untuk jaga gengsi, untuk nggak mau mulai duluan, tapi dia dengan inisiatif ya orang luar, dan kebetulan itu adalah adik iparnya, suami dari adik suaminya gitu kan. Dan yang saya lihat bagus itu adalah Dita merespon dengan positif sehingga dia mau datang. Dengan kedatangan Dita itu dia pun mau mencoba untuk bicara lagi dengan mertuanya sehingga akhirnya suasana mencair seperti itu ya, Tami. Iya. Jadi suasananya sudah mencair antara mertuanya dengan Dita. Ya, ini patut disyukuri dan memang ini juga usaha yang luar biasa dari Dita. Tidak mudah ya saat hati sudah tersakiti, masih berupaya untuk melakukan sesuatu yang positif untuk memperbaiki hubungan. Nah, Tami, lalu apa sekarang yang ditanyakan Dita yang bisa kita bantu nih, Tami? Nah, ada 2 hal nih rekan Shaneta. Yang pertama, Dita itu menanyakan kepada kita
bagaimana nih, gimana supaya si Doni ini mau menjalin kembali hubungan dengan keluarga Dita. Nah, hal kedua yang ditanyakan adalah gimana supaya hubungan antara dua keluarga besan bisa terjalin kembali. Ya. Oke, saya coba jawab dulu yang nomor 1 nih ya, Tami ya. Gimana agar Doni mau menjalin hubungan kembali dengan keluarga Dita ya. Nah, pertama-tama harus diingat tujuan perkawinan Doni dan Dita 2 tahun yang lalu ya. Melalui pemberkatan perkawinan, Doni dan Dita ini kan ingin bersatu sebagai pasutri, sekaligus ingin mempersatukan dua keluarga besar. Nah, saat itu pastinya kedua pengantin maupun orang tuanya nih Tami, nggak berpikir bahwa mereka ini hanya ingin bahagia selama 2 tahun aja, benar nggak? Ya tentu dong, rekan Shaneta, mereka bahagia untuk selamanya, bukan hanya 2 tahun aja ya. Betul. Nah, kita lihat karena mereka berani mengikatkan diri dalam perkawinan, itu pasti karena keinginan yang sama-sama kuat untuk hidup bahagia dan menua bersama. Ya, landasannya adalah cinta. Nah, landasan tersebut harus diingat, harus cukup kuat. Dan semakin diperkuat dari waktu ke waktu agar kalau ada badai, maka biduk rumah tangga mereka itu nggak akan goyah gitu loh. Atau bahkan sampai hancur berantakan. Nah, fondasi ini penting banget gitu, landasan cinta. Jadi kalau orang menikah biasanya mungkin awal-awal itu romantisme masih masih kuat sekali maksud saya. Nah, dengan berjalannya waktu mungkin romantisme itu berkurang. Kalau dulu misalkan Doni rajin membawakan bunga atau coklat, mungkin udah nggak sering lagi gitu loh. Mungkin hanya di hari-hari spesial saja gitu ya. Tapi tetap harus diingat bahwa tanpa atau berkurangnya romantisme itu tidak berarti harus mengurangi besarnya cinta di antara mereka. Ya, contohnya suami istri yang sudah menikah 50 tahun misalkan dia Tami ya, itu mungkin ya belum tentu seromantis waktu masa mudanya, tapi yang jelas apa yang membuat mereka bertahan itu adalah cinta, gitu kan Tami. Nah, kalau memang tujuan utamanya mencari kebahagiaan, maka kalau ada gangguan-gangguan selama di perjalanan, jangan sampai gangguan tersebut melenyapkan tujuan utama dari pernikahan itu. Nah, satu yang penting untuk di-highlight ya, bahwa cinta pasutri harus lebih besar dari gangguan yang muncul, Tami. Ya, setuju rekan Shaneta. Jadi, cinta itu harus lebih besar daripada gangguan-gangguan yang akan muncul gitu ya rekan Shaneta. Ya, betul sekali. By the way, ini ada komen dari teman kita, Tami, mungkin bisa di... Oh ya, ini ada komen dari teman kita. Terima kasih. Teman kita ini komennya setuju bahwa memang cinta harus lebih besar daripada gengsi. Ya. Jadi benar ya rekan Shaneta, bahwa cinta itu memang harus lebih besar sebagai fondasi dalam rumah tangga. Ya, betul sekali. Nah, walaupun ya tadi kan kita udah bilang nggak ada lah perkawinan itu yang 100% nggak pernah berantem, nggak pernah cekcok, nggak pernah berbeda pendapat, itu malah rasanya aneh banget gitu loh ya. Tapi pasti dalam tahap penyesuaian, apalagi pernikahan ini baru 2 tahun kan Tami ya. Iya. Di mana mereka tuh sebaiknya Doni dan Dita juga wajib memahami bahwa biasanya orang menikah itu 5 tahun pertama itu masih tahap penyesuaian. Yang tadinya serba masih tahunya hanya sedikit-sedikit. Nah, saat sudah menikah kelihatan deh itu semua kebiasaan-kebiasaan gitu ya, yang positif maupun negatifnya. Nah, kembali tadi,
kalau kita nemukan sesuatu yang negatif, kita mesti lihat kita sendiri nggak sempurna gitu kan, Tami. Jadi bagaimana justru saling mengisi, saling melengkapi dari kekurangan yang ada. Kalau suami punya kekurangan di mana, istrinya dengan kelebihannya bisa melengkapi sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang justru semakin utuh dan semakin dikuatkan. Nah, kembali ke rasa cinta tadi ya. Kan kalau landasannya cinta, dan cinta itu kan perlu untuk dipupuk, disirami setiap hari. Betul nggak, Tami? Walaupun seperti kita menanam bunga ya, rekan Shaneta. Betul. Jadi walaupun bentuknya itu tidak selalu membawakan hadiah, tapi misalkan kalau mau pergi gitu, selalu misalkan pamitan dengan istrinya atau dengan suaminya, say I love you, atau say misalkan sampai nanti ya, atau misalkan sama yang dilakukan mirip-mirip waktu pacaran. Kalau waktu pacaran jam makan aja biasanya sibuk, udah makan belum? Ya. 1 hari 3 kali seperti makan obat. Betul. Nah, hendaknya sekali lagi romantisme mungkin bisa berkurang, tapi cinta harusnya semakin kuat. Nah, kalau cinta itu kuat, saat tadi ada badai, itu biasanya kekuatan cinta itu akan bisa mengalahkan segala hambatan, segala yang menyakitkan yang mereka hadapi berdua. Nah, kekuatan cinta itu luar biasa. Saya kasih contoh yang satu peristiwa ya, yang mungkin agak sedikit ekstrim contohnya, tapi ini benar-benar terjadi. Contohnya adalah cinta dari seorang ibu yang akan melahirkan anaknya, Tami. Kita lihat ya, melahirkan itu satu perjuangan, dan seringkali adalah perjuangan yang mempertaruhkan nyawa loh, Tami. Benar nggak, Tami? Iya, memang benar itu sangat mempertaruhkan antara hidup dan mati ya. Ya, dan itu tidak sesuatu yang begitu saja mudah kayak kita beli barang gitu kan. Itu perjuangan tersendiri, dan kita lihat banyak ibu yang menderita saat menunggu persalinannya ya. Kadang harus menunggu sampai belasan jam gitu ya, baru bayi itu baru mau dilahirkan gitu kan, Tami. Belum lagi kalau ada masalah-masalah lain yang dimana harus dilakukan operasi dan sebagainya. Nah, apa yang membuat seorang ibu itu tetap mau menjalani semua proses yang menyakitkan itu? Tentu saja karena cintanya kepada bayinya ya, rekan Shaneta. Ada rasa cinta bahwa, dan selain cinta ada juga tujuan yang ingin diraih ya, melewati segala kesakitan itu gitu loh. Jadi ibu mau menderita karena dia tahu nanti ujung-ujungnya itu sesuatu yang membahagiakan gitu loh. Ya, dengan dia berani menjalani itu semua, dia akan mendapatkan buah hatinya, dan itu sesuatu yang sangat tidak ternilai harganya. Seperti itu kan contohnya, Tami. Ya benar, Kak Shaneta. Tapi di sini gimana caranya kalau si Doni ini masih enggan gitu loh, masih nggak mau bertemu dengan keluarga Dita, rekan Shaneta? Ya, gini. Sebaiknya tadi kan gini, dua pasangan suami istri itu kan sifatnya pasti berbeda biasanya. Jangan kita menyamakan pasangan kita harus persis seperti kita. Nah, dalam hal ini Dita ada baiknya mencoba dulu untuk bisa memahami dan berempati pada apa yang dirasakan Doni. Gitu. Jadi memahami dulu, jangan langsung menyalahkan. Ya, jangan menyalahkan terus maksa Doni untuk baikan. Jadi misalkan aku udah loh nunjukin loh, aku nih udah berusaha, aku nih udah beritikad baik, aku sudah membina hubungan, udah mau ngobrol lagi dengan keluargamu. Nah, masa kamu nggak mau ngelakuin itu buat aku gitu, ya? Nah, ini sesuatu yang kurang tepat. Karena Dita tidak bisa menyamakan bahwa suaminya harus seberani dia, harus sepede dia, gitu loh. Karena mungkin juga rasa sakit hati itu tiap orang itu bisa beda, gitu loh, Tami, ya kan? Nah, tapi sebaiknya Dita bisa melakukan ini nih, Tami. Misalkan sharingkan bahwa aku tadinya juga takut loh, kayak kamu.
aku juga tadinya merasa punya keengganan seperti yang kamu rasain. Itu dulu. Jadi kasih semangat gitu ya rekan Sianeta. Ya, jadi jangan blaming dulu, jangan menyalahkan dulu atau menghakimi dulu gitu loh. Ya, lebih baik jujur mengungkapkan apa yang dia rasakan juga, karena barangkali Doni masih di tahap itu gitu loh. Nah, terus katakan bahwa misalkan aku berani-berani ini datang ke ulang tahun mama kamu gitu loh. Karena memang kalau nggak berani itu ya sampai kapan ya tidak akan ada progres yang positif ya kan. Orang kalau bilang 1000 langkah itu selalu dimulai dengan langkah pertama kan Tami, benar nggak? Iya. Nah, saat Dita berani datang, lalu dia punya pilihan loh, bisa aja dia diam aja, tidak responsif, dia diam aja, dia menjadi tamu yang begitu kaku gitu, tapi kan nyatanya tidak. Dan ini juga berkat dari bantuan iparnya yang menetralisir suasana, mencairkan suasana. Tapi kalau seberapapun yang dilakukan iparnya, kalau Dita tidak menanggapi dengan positif ya akan percuma kan. Nah, ini bagusnya adalah Dita punya keberanian untuk mau datang, lalu berani mulai berinteraksi, nggak cuma diem aja. Jadi dia mau merespon nih bantuan adik iparnya. Nah, apa yang terjadi? Buahnya manis banget gitu loh. Apa sih yang dirasakan? Ada kelegaan. Beban permusuhan terangkat. Digantikan dengan rasa gembira karena sudah bisa menjalin kembali hubungan yang nyaris putus. Nah, saran saya, ungkapin sensasi rasa gembira itu pada Doni dan encourage atau kasih motivasi Doni untuk bisa merasakan hal yang sama. Jadi, Doni, kamu coba aja, mungkin kayak aku, tapi aku akan temenin kamu. Dan nanti aku akan bantu kamu mencairkan suasana obrolan dengan orang tuaku. Nggak usah takut, karena tadinya aku juga takut banget loh. Tapi nyatanya aku jalanin begitu aja, nyatanya nggak ada masalah gitu loh. Nah, jadi kalau Doni disemangati seperti itu, sekali nggak bisa, jangan patah semangat. Kadang butuh waktu ya, tapi jangan. Karena mungkin berbeda ya antara kita dengan pasangan kita begitu ya rekan Sianeta. Jadi kita mungkin lebih apa sakit hati, lebih bisa menyesuaikan diri dengan orang lain lebih cepat begitu ya rekan Sianeta. Ya, jadi jangan dipaksakan, tapi juga jangan berhenti menyemangati. Kalau berhenti itu nanti stuck gitu loh, tidak ada progres apapun. Ya, selalu cari jalan dan selalu ungkapkan gimana happy-nya saat bisa berinteraksi lagi. Terus ada kelegaan di situ dan sesuatu yang benar-benar yang ditakutkan itu tidak terjadi. Dan saya rasa baik orang tua Doni maupun orang tua Dita itu juga akan sama-sama bisa cair lagi gitu loh. Tami, ya kan mereka tahu kalau anaknya udah baikan gitu. Masa sih ada orang tua yang justru bikin anaknya itu jadi ribut lagi, kan enggak gitu loh ya. Nah, gimana dengan Doni sendiri? Sebaliknya Doni itu ada baiknya kembali mengingat nih bahwa dia menikahi Dita itu karena cinta. Ya, dan cinta yang tulus akan bisa mengalahkan segala gengsi atau amarah atau sakit hati. Ya, nah cinta Doni justru diuji lewat kejadian yang menyakitkan tersebut gitu. Seperti tadi yang dikatakan oleh teman kita bahwa gengsi itu sebetulnya justru yang membuat itu jadi masalah itu nggak selesai-selesai gitu kan, ya kan Tami? Iya rekan Sianeta. Tapi sebetulnya gini. Ya, jadi saya ulangi, cinta Doni justru diuji lewat kejadian yang menyakitkan itu. Nah, tapi sebenarnya nih kalau kita mau berpikir, mau introspeksi, mau melihat apa sih sebetulnya yang terjadi di balik semua masalah ini, sebenarnya Doni juga bisa melihat
bahwa di balik masalah yang ia hadapi, Tuhan itu justru membuka mata hatinya untuk lebih memperhatikan keluarganya, sekaligus membuat Doni itu tergerak untuk membantu bisnis ayahnya yang sudah semakin lanjut usia. Jadi di sini sebenarnya ada berkah yang patut disyukuri di balik masalah yang terjadi. Benar nggak, Tami? Setuju, rekan Shaneta. Jadi ada berkah yang patut disyukuri di balik masalah yang datang. Begitu ya, rekan Shaneta. Jadi jangan melihat masalahnya aja, tapi coba dilihat ada berkah loh yang datang ya di balik masalah yang terjadi di hidupnya Doni dan Dita gitu ya, rekan Shaneta. Coba bayangkan aja, seandainya tidak ada pertengkaran itu, semua baik-baik saja. Barangkali nanti suatu saat Doni ini bisa menyesal kalau tiba-tiba dia ngelihat bahwa misalkan ayahnya itu benar-benar usahanya harus berhenti karena usia misalkan gitu ya. Atau banyak hal lain yang misalkan Doni menjadi juga semakin jauh karena dia ngerasa bahwa orang tuanya nggak ada keluhan apa-apa kok, jadi sedangkan dia sibuk dengan bisnisnya, jadi malah semakin lama lagi, bukan 2 tahun itu hanya sesekali datang, tapi malah mungkin justru bisa berlarut-larut jarang ketemu dengan ayah dan ibunya gitu kan. Nah, berkahnya itu nggak cuma itu loh, Tami. Ada beberapa hal lagi. Satu, Doni dan Dita itu jadi punya kesempatan untuk belajar lebih mandiri sebagai pasutri muda, ya kan? Lewat masalah ini akhirnya mereka sepakat untuk pindah ke satu apartemen, tinggal berdua sendiri, keluar dari zona nyaman selama ini, dan itu bagus sekali buat mereka karena mereka merasakan kehidupan sebagai pasutri yang sebenarnya, ya, tidak ada pengaruh banyak orang di rumah tangga gitu kan. Nah, selain itu Doni dan Dita itu punya kesempatan yang sama banyaknya untuk berkomunikasi dengan keluarga masing-masing. Benar nggak, Tami ya? Ya benar. Jadi mereka tinggal terpisah dari mama dan papanya Doni, juga mama dan papanya Dita. Jadi ada porsi yang sama gitu ya, rekan Shaneta, untuk berkomunikasi dengan keluarga masing-masing. Ya, karena Dita setiap hari pergi ke daerah tempat keluarganya ya, dan Doni juga pergi membantu bisnis resto ayahnya, jadi ketemu gitu kan, jadi mereka bisa lebih saling berkomunikasi dengan keluarga masing-masing juga ya. Seperti itu sesuatu yang patut disyukuri. Iya benar, rekan Shaneta, sesuatu yang sangat patut disyukuri. Lalu rekan Shaneta, apa yang sebaiknya dilakukan Dita untuk mempercepat rekonsiliasi antara Doni dengan orang tuanya Dita nih? Gini, menurut saya Dita itu harus jadi jembatan atau mediator antara suami dan pihak keluarganya. Terbukalah pada keluarganya dulu bahwa dia tuh ingin papa dan mama dan saudaranya bisa menerima kembali Doni sebagai anggota keluarga terdekat. Jadi misalkan, papa, mama, ini kan aku dan Doni ini sudah bersatu kembali, kami ingin memperbaiki segala yang kerusakan hubungan yang dulu terjadi. Papa mama ngerti ya bahwa ini nggak gampang loh, kayak aku pertama ngenalin Doni ke papa mama itu kan kayaknya fine aja, enak aja gitu. Tapi kan ini mungkin kita butuh waktu. Papa mama, coba papa mama bersabar sedikit ya. Aku juga akan tetap berusaha mendekatkan Doni dengan papa mama misalkan. Jadi ungkapkan, keinginan itu harus diungkapkan pada papa mama dan keluarganya ya. Terus yang penting adalah jangan pernah mengungkit-ungkit semua kesalahan yang pernah terjadi. Nah, ini dia nih rekan Shaneta, ini yang yang perlu di-highlight ya. Jangan pernah diungkit kesalahan-kesalahan yang ada ya. Jadi misalkan tadi minta tolong. Jadi papa mama ini ya, saya lagi mau bersatu lagi, tolong dibantu supaya nanti hubungan dengan papa mama juga baik. Kan sebetulnya waktu itu bukan salah Doni juga kan gini. Nah itu namanya kan merembet lagi gitu. Jadi cari kesalahan itu nggak perlu sama sekali. Karena itu hanya akan buang energi. Jadi jangan pernah mengungkit-ungkit semua kesalahan yang pernah terjadi. Lebih baik energinya dipakai untuk fokus memikirkan usaha
berusaha untuk memperbaiki hubungan yang nyaris putus tersebut. Gitu. Nah, bisa dimulai misalkan gimana caranya? Ya, misalnya dengan makan bersama di luar atau bertemu sejenak aja di tempat Dita. Jadi misalkan saat Doni jemput Dita suatu saat, dia coba bertahap ya. Mungkin seminggu ini tetap nggak mau, bulan depannya misalkan Dita bisa, ayolah kita pergi acara makan bersama gitu. Nggak usah dipaksai orang tua harus ketemu, datang, harus akrab, enggak. Tapi bertahap, misalkan dari makan berdua, terus nanti mampir suatu hari lainnya, mampir ke rumah orang tua, atau kalau masih enggan, ajak orang tua makan di luar bersama atau cuman ngopi kalau supaya waktunya nggak kelamaan. It's okay, apapun gitu loh ya. Tapi yang penting di sini semua pihak itu harusnya ingat ya bahwa perkawinan Doni dan Dita bukan hanya ditargetkan hanya berlangsung 2 tahun, tapi seumur hidup. Nah, masa 2 tahun aja happy, itu sisanya musuhan, itu kan betapa ruginya gitu loh, betapa hanya menghantui dan menghancurkan mental masing-masing gitu, Tam, ya kan? Iya, benar Kak Sianeta. Nah, sekarang ini gimana caranya menjalin kembali hubungan yang baik antara keluarga Doni dengan keluarga Dita, Kak Sianeta? Ini sudah, maksudnya udah antar 2 keluarga besan ya? Iya, kalau tadi kan Doni dengan keluarga Dita. Ya. Sekarang antara 2 keluarga besan nih, keluarga Doni dengan keluarga Dita. Ya, jadi memang tahapannya itu harus Doni dan Dita dulu sebagai pemeran kunci gitu kan. Habis itu Dita dengan keluarga Doni, Doni dengan keluarga Dita gitu kan. Nah, kalau itu sudah beres ya baru bisa lanjut langkah lanjutnya. Jadi dengan kata lain, hubungan Doni dengan keluarga Dita tuh harus beres dulu, Tami. Baru selanjutnya dipikirin gimana kembali mempersatukan kedua keluarga besan. Nah, jadi hubungan Doni dengan keluarga Ditanya harus clear dulu nih ya, baru harus beres nanti dulu gitu. Kita memikirkan keluarga besan dengan besan gitu ya. Nah, saat Doni dan Dita sudah pulih hubungannya dengan mertua mereka masing-masing, Doni dan Dita harus memikirkan langkah-langkah konkret untuk mempersatukan kembali keluarga mereka. Jadi kalau itu sudah masing-masing beres, Doni dengan keluarga Dita beres, Dita dengan keluarga Doni beres, pikirkan mereka berdua kompak memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Nah, baik Doni maupun Dita harus berperan menjadi mediator antara kedua keluarga. Doni menggarap dalam arti positif ya, keluarganya, dan Dita juga melakukan hal yang sama. Yakinkan kedua pihak keluarga bahwa Doni dan Dita memutuskan untuk tetap bersatu. Karena itu mereka sangat membutuhkan dukungan dan juga cinta dari keluarga masing-masing. Sekali lagi, Tami, cinta harus mengalahkan gengsi. Apalagi gengsi itu menghancurkan, sedangkan cinta menyatukan. Itu poin yang penting. Ya, jadi cinta orang tua pada anaknya itu nggak perlu diragukan lagi, ya, baik orang tua Doni maupun orang tua Dita. Mereka pasti tetap cinta pada anaknya. Nah, apalagi kalau mereka ingat bahwa mereka itu mengantar kedua sejoli ini, Doni dan Dita ini, mengikatkan diri dalam perkawinan yang dilandasi cinta. Ya, waktu itu kan karena cinta, makanya Doni memutuskan menikah dengan Dita. Nah, mereka juga harus ingat bahwa mereka tuh mengeluarkan banyak biaya agar pernikahan tersebut bisa menjadi kenangan indah dalam hidup anak-anak mereka, ya kan? Nah, saat layar perkawinan mulai dikembangkan dan anak-anak mereka mulai mengarungi laut kehidupan, topan dan badai bisa saja tiba-tiba datang tanpa diundang. Nah, pada saat-saat seperti itu, gimana sih orang tua dapat berperan positif gitu? Orang tua sebaiknya ingat bahwa orang tua itu ibaratnya adalah pelabuhan kami, di mana anak dapat berlabuh sebentar, memperbaiki layar, atau apapun yang terkoyak saat badai datang.
orang tua harus mendorong agar perahu kehidupan anak-anak mereka kembali berlayar dan terus berlayar. Karena sejatinya nahkoda dan awak kapal tidak akan dapat menjadi pribadi yang hebat jika kapal hanya diam saja di pelabuhan. Mengerti Iya. maksudnya ya, Tami ya? Ya, setuju rekan Seneta. Jadi kapal kalau cuma ada di pelabuhan tentu saja bukan kapal yang hebat ya. Kapal yang hebat itu ya kapal yang bisa berlayar di tengah lautan, rekan Seneta. Jadi pelaut yang hebat itu bisa dinilai dari seberapa dia bisa mengatasi kesulitan saat berlayar, gitu kan, Tami? Iya, betul. Kalau dia hanya diam di pelabuhan, nggak ada hebatnya gitu. Semua orang bisa, gitu kan? Ya kan? Nah, setelah dilakukan mediasi dengan orang tua masing-masing, jadi tadi pertama masing-masing ngobrol, minta dukungan dari orang tua masing-masing. Nah, kalau sudah, Doni dan Dita bisa mulai mempertemukan kedua keluarga besan ini. Misalnya, mengundang kedua keluarga untuk makan bersama di suatu tempat yang difasilitasi Doni dan Dita. Kalau masih sungkan atau repot ngadain di rumah Dita, ya bisa cari tempat lah di satu restoran di luar. Terus sehingga kedua besan ini diundang untuk sama-sama gitu, untuk makan bersama, untuk ngobrol, dan itu biasanya akan otomatis akan kembali mencairkan ketegangan yang ada selama ini. Nah, selain itu apalagi bisa juga dengan direncanakan untuk libur bersama. Nah, libur bersama tuh misalkan Doni dengan orang tuanya, Dita dengan orang tuanya, dan barangkali ada adik atau kakak yang ikut. Pergilah berlibur bersama gitu. Nah, itu juga dapat mencairkan suasana dan juga sekaligus kan menjadi hiburan bagi semua pihak yang ikut gitu kan. Nah, kalau semua ini dilakukan, maka rasanya tali silaturahmi yang nyaris putus itu bisa terjalin kembali gitu loh, Tami. Iya benar rekan Seneta, karena suasana enjoy itu dapat mencairkan suasana hati ya rekan Seneta. Jadi dibuat acara-acara sekreatif mungkin yang dapat membuat mereka itu cair suasananya. Ya, dan sekali lagi tidak perlu mengungkit-ungkit apapun gitu loh. Jadi berpikir ke depan yang happy-happy aja gitu, Tami. Ya, benar rekan Seneta. Tadi juga rekan Seneta mengatakan bahwa cinta harus lebih besar daripada gengsi. Itu sangat setuju sekali ya rekan Seneta. Jadi gengsinya harus dikalahkan dulu nih. Karena tadi rekan Seneta, ada satu kalimat rekan Seneta yang bagus banget, bahwa gengsi itu sifatnya menghancurkan, sedangkan cinta menyatukan. Maka cinta itu harus lebih besar daripada gengsinya. Nah, ya. Rekan Seneta, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditambahkan? Ini ada komentar lagi, benar sekali. Bahwa bahwa pasangan yang bermasalah itu harus berani meminta pertolongan pada pihak lain. Ya, termasuk gengsinya ini tidak boleh malu untuk minta pertolongan pada pihak lain. Ya, setuju sekali. Penting sekali, karena kalau kita tidak bisa mengatasi sendiri, kita nggak usah malu hati gitu loh, karena mereka bukan the only one, bukan satu-satunya suami istri yang ribut. Yang masuk dan mirip-mirip kasusnya ke meja redaksi, ini juga ada beberapa yang mirip-mirip seperti ini ya, Tami ya. Iya. Jadi sebetulnya tidak perlu untuk ragu kalau memang butuh pendapat dari pihak yang sama sekali nggak terkait gitu kan ya, Tami ya. Oke, tadi Tami menanyakan apa? Ada yang mau ditambahkan lagi rekan Seneta? Ya, gini Tami, saya ingin menambahkan inspirasi yang sangat menarik nih dari Bapak Paus Fransiskus yang ya untuk saya sangat inspiratif ya, yang berjudul Keluarga Tempat Pengampunan. Saya akan coba jabarkan di sini terjemahan bebasnya saja, ringkasan dan terjemahan bebasnya ya kami ya.
Ya, pertama, tak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita pun tidaklah sempurna. Anda tidak menikahi pribadi yang sempurna. Kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita mengeluh tentang orang lain. Kita pernah dikecewakan dan mengecewakan orang lain. Oleh karena itu, tak ada perkawinan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa melakukan pengampunan. Pengampunan sangat penting bagi kesehatan emosional dan kelangsungan hidup spiritual kita. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi tempat konflik dan menjadi tempat saling menghakimi. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit. Rasa sakit hati ibarat racun yang meracuni dan membunuh. Memelihara rasa sakit hati merupakan tindakan merusak diri sendiri. Mereka yang tak mau memaafkan menjadi sakit secara fisik, mental, dan spiritual. Oleh karena itu, keluarga perlu menjadi tempat kehidupan dan bukan tempat kematian. Keluarga hendaknya menjadi tempat penyembuhan dan bukan tempat penyakit spiritual. Dan pada akhirnya, keluarga hendaknya menjadi tempat pengampunan. Ya, ini kalimat-kalimat yang disampaikan Bapak Paus Fransiskus ini luar biasa ya, Tami ya. Sangat luar biasa sekali ya rekan Shaneta, bahwa keluarga menjadi tempat pengampunan. Ya, dan tentu untuk bisa mengampuni dan meminta ampun itu diperlukan sekali lagi niat dan juga kerendah hatian ya Tami. Rendah hati dan mau untuk berniat yang kuat untuk bersatu kembali, untuk saling memaafkan dan memulai membuka lembaran yang baru. Begitu kan Tami ya? Iya benar rekan Shaneta, sangat menarik sekali. Dan kita sepertinya harus akhiri perbincangan kita sampai di sini rekan Shaneta. Terima kasih semua kawan-kawan yang telah setia hadir untuk menonton acara Mosaik Keluarga Katolik di GoPlay. Terima kasih semuanya. Ya, ini juga terima kasih atas banyaknya stiker yang dikirim. Oh iya, banyak sekali stiker-stiker lucu yang dikirimkan kepada kami. Terima kasih untuk stiker-stiker lucunya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Oh ya, kita juga berterima kasih kepada Ibu Lucy Hartono dan Ibu Maria Natali. Ya, mereka adalah grup dari yang membantu kita mendukung acara kita dengan operating sehingga memungkinkan kita on air saat ini ya Tami ya. Iya. Kali pada dukungan yang luar biasa dari teman-teman kita ya, Bu Lucy Hartono dan Ibu Maria Natali. Iya. Terima kasih semua. Kita akan akhiri acara Mosaik Keluarga Katolik. Sampai jumpa dalam acara Mosaik Keluarga Katolik berikutnya, tentu saja dengan tema-tema menarik lainnya. Jangan lupa, jika ingin memberikan atau memasukkan kasus-kasus yang ada, silakan tadi di nomor email kita, kami. Ya, silahkan memasukkan ke alamat email kita mkk01@gmail.com atau langsung menulis komen di komen YouTube ya, teman-teman Mosaik Keluarga Katolik. Ya, akhirnya membangun bangsa dimulai dari keluarga. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Salam. Salam.